Halo manusia-manusia budaya jagat. Kali ini kita bertemu lagi di BGM 13 bersama saya Rama dan ya, kita kali ini ada Stellar Blade, berita Stellar Blade. Oh, pasti pada menungguin ya. Ya. Kemudian ada Skull and Bones yang mengklaim sesuatu. Iya. Agak aneh tapi terus ada juga berita Assassin's Creed. Kita mulai saja. Let's go. Oke, gue harus mulai berita pertama dan berita duka. Seperti biasa, kita selalu merasa kehilangan ketika harus kehilangan talenta-talenta besar di industri game. Kali ini kita harus kehilangan seorang Yoshitaka Murayama dari Jepang tentunya. Yeah. Dia meninggal di usia 55 tahun dan meninggal tanggal 6 Februari 2024 kemarin karena komplikasi penyakit gitu. Jadi kalau misalnya lo nggak terlalu familiar, Murayama-san adalah otak di balik seri Suikoden 1 dan Suikoden 2. Literally dia yang ngelahirin. Jadi kayak dia yang pitching idea, cerita segala macam ke Konami, dan karena dia pula Konami ngegolin Suikoden dan ngelahirin Suikoden ke dunia gitu. Terus ketika Suikoden udah nggak terlalu dieksplor lagi sama Konami, dia juga yang ngebikin Rapid Ember Studio dan jadi skenario writer buat Eiyuden Chronicle yang akan dirilis dalam beberapa bulan ke depan gitu. Jadi ya sangat disayangkan kita harus kehilangan Murayama-san ketika baru mau bangkitin lagi game-game RPG kayak Suikoden ya. Tapi ya namanya juga hidup, siapa yang tahu? Umur, ya, gak ada yang tahu ya. Gak ada yang tahu gitu. Ya gak ada informasi dia kena penyakit apa, tapi yang pasti keluarga sangat berterima kasih kepada support yang udah dikasih sama fans. Sama ini mereka cuma berharap ya kirim doa aja lah, nggak perlu kirim kayak bunga segala macam ke mereka gitu. Terus tim Rapid Ember Studio juga udah confirm kalau sejauh ini sih tidak ada informasi mereka bakal delay ya. Jadi mereka tetap berarti semua sudah rampung, tinggal finalize doang untuk Eiyuden Chronicle. Iya, jadi cerita dia sebagai skenario writer untuk Eiyuden itu udah kelarin semuanya dan proses pengembangan so far memang sudah berjalan seperti seharusnya dan mereka pengen nunjukin visinya si Murayama-san ini ke dunia seperti apa gitu. Ya sayang aja si Murayama-sannya nggak lihat secara langsung. Sayang banget sih. Iya, sayang banget gitu. Gue rasa banyak orang yang bakal suka sama si Eiyuden Chronicle-nya sih. Karena gini ya, kalau kita ngelihat Suikoden 1, Suikoden 2, Suikoden 3 bukan dia ya? Bukan dia. Akan berasa banget Eiyuden Chronicle itu ngarahnya kemana gitu jadinya. Jadi kayak feel-nya wah gitu, udah wah banget. Sayang banget dia tidak bisa melihat gamenya rilis atau mungkin sesukses apa nanti pas rilis. Ya semoga keluarga yang tinggalkan diberikan ketabahan. Terima kasih Murayama-san, terima kasih. Oke, sedih-sedihnya udah. Kita sekarang ke kita akan bicara soal sesuatu yang lebih degenerate in a way. Jadi kalau misalnya lu untuk yang berbudaya-budaya, ini konten berbudaya yang seharusnya finally. Jadi kalau misalnya lu termasuk gamer yang doyan karakter wanita yang bentuk badannya gitu. Ya. Lu pasti tidak bisa melewatkan Stellar Blade dari Shift Up di developer yang sama yang bikin Nikke gitu. Jadi kalau misalnya nggak tahu Nikke, tahu dong. Tahu. Tapi mungkin kalian tidak banyak yang mengakui kalau saya suka Nikke di umum. Ya kalau bisa tembak yang recoil bukan senjata apinya gitu, tapi ada yang lain gitu ya recoil. Iya benar. Itu kalau ada status recoil itu yang dilihat bukan senjata memang, yang dilihat belakangnya. Gitu. Jadi ya Stellar Blade dari Shift Up akan keluar dalam beberapa bulan ke depan di badan Korea Selatan. Umur mereka udah pasti dapat rating 18 plus confirm. Mau nggak mau. Jadi ada dua informasi yang keluar dari badan rating. Itu pertama, ini bahasanya agak aneh. Dia mendefinisikan sebagai direct excessive sexual act gitu. Tapi kita nggak tahu apakah kita nggak tahu apakah ini akan ada animasinya begitukah atau cuma nudity dalam tanda kutip atau sesuatu yang lebih lembut lagi lah, kita nggak tahu. Karena kalau berkaca dari Nikke sebenarnya nggak ada sih. Sebenarnya nggak ada, cuman ya memang over. Ya sexualized lah gitu. Terus juga ada yang kedua juga karena dia extreme violence juga gitu. Extreme violence, gue udah lihat trailernya emang. Well, in a way, kalau kata lu mungkin Bayonetta-like kali ya. Bayonetta-like, Nier-like gitu. Jadi ya kayak gitulah. Nah terus juga si developernya, si otaknya ini juga bilang kalau mereka memang desain karakter utamanya si cewek ini, si Eve ini memang fokus ke belakangnya gitu. Ya kalau ini third person yang lu lihat belakang kan? Dia bilang gitu. Jadi karena lu lihat belakangnya memang banyak lihat belakang. Jadi kita memang fokus mau bikin belakangnya indah gitu. Nah, dan dia pakai kalau salah tracing model kan ini. Pakai tracing model. Dia ada, jadi ini yang kena edit si Mesha
Gue akan memberikan lu montage 10 detik untuk ikutin modelnya, namanya Shin Jae-un gitu. Jadi ya kalau misalnya lu gamer mata keranjang, lu kayaknya nggak mungkin nggak follow kayaknya. Habis liatin montage-nya si Maisha nih, silakan Maisha. Apalagi setelah ada drama, wah bodinya tidak realistis. Meanwhile modelnya gila, cakep banget. Modelnya banget. Jadi ya kayak gitu, si Jae-un ini memang jadi modelnya untuk si Eve ini gitu. Nah si developer juga bilang kalau kenapa mereka cari model, maksudnya badan yang indah gitu. Mereka bilang ya karena gue di dunia nyata tuh jelek gitu loh. Jadi gue memang pengen ketika ada di game di fantasi ya harusnya badannya ideal gitu. Ada yang wah gitu. Yang sempurna lah, karena ini fantasi gitu loh. Jadi ya memang perspektifnya memang agak sedikit berbeda sama banyak developer barat gitu. Kalau ketika mereka mau wah serealistis mungkin gitu. Kayak dunia nyata kalau si Fam lebih kayak gue pengen kan cerita fantasi ya, seharusnya model badannya ya model yang gue nggak bisa capai di dunia nyata gitu. Meanwhile memang ada modelnya gitu. Yang kembali Malaysia silakan. Editor silakan. Lu nggak mungkin nggak follow modelnya. Jadi ya lumayan excited dengan Celebrate. Dia juga ada nawarin sekitar 20-30 kostum buat lu cari gitu sama gameplay. Oh iya, ada kostumnya juga. Ada kostumnya juga gitu. Jadi ya kita lihat kira-kira game second party-nya Sony dari Korea Selatan yang pertama ini akan seperti apa ya? Gameplaynya kalau salah kemarin berapa katanya? 25 jam sekitar 50 jam kalau mau 100% katanya. Lumayan lah ya. Lumayan. Berarti ya Anda akan menikmati siapa tadi namanya? If ya. Cukup lama gitu. Ya asal jangan lupa dimainin aja gitu. Jangan liatin aja gitu. Jangan liatin aja guys. Gua tahu lu siapa. Dari Shitab beralih ke Ubisoft. Jadi hari ini waktu video ini dibuat, udah rilis akhirnya Skull and Bones. Pemalas, dasar pemalas. Gue ngelihat trailernya memang sepertinya menarik gamenya. Dia bajak laut, bisa trading juga ya kayaknya. Bisa ada material segala macam. Macam-macam, bisa ada banyak hal yang bisa dilakukan di sini. Dan ini tuh kalau nggak salah live service dengan harga $70 gitu. Dan mereka mengklaim kalau ini bukan game AA, bukan game AAA, tapi Triple H, bukan. Maksudnya quadruple A. Berarti lebih dari AAA. Buat gua ini overclaim. Walaupun belum mainnya, karena lu ngasih ekspektasi gitu loh. Jadi kalau misalnya nanti ternyata tidak segitunya, orang kecewa cuy. Jadi ya sekarang lu ngomongnya semoga gamenya tidak ampas. Iya, tidak semoga gamenya asik gitu. Iya. Tidak anjing. Mungkin A-nya tuh memang teriakan frustrasi. Iya, jadi panjang itu bahkan sampai 5 tuh kalau mau triple 5 itu apa bahasa ininya? Quintuple A. Ntar tahun 2035 game gue 12A gila. 12A gimana cerita? Padahal triple A aja ya, karena kalau misalnya kita disodorkan dengan sebuah game triple A itu udah pasti lengkap, rasa feel-nya itu udah premium sekali. Kayaknya udah wah banget gitu. Sehebat apa dia mengklaim segitu gitu loh. Sebenarnya kalau ingat ya, triple A, double A, triple A dan double A itu bukan masalah kualitas ya, tapi masalah budget dan berapa banyak orang yang ngerjain gamenya gitu. Jadi tapi kan ada ekspektasi di situ. Ada ekspektasinya, ada standarnya gitu. Kalau misalnya lu bilang game lu quadruple A, ya lu mesti kasih tahu berapa biaya budget game lu dan berapa banyak orang yang ngerjain gitu. Dan sampai lu bisa dapat klaim itu gitu. Terus tersalurkan nggak ke kualitas akhirnya? Benar gitu loh. Jadi ya agak aneh kalau misalnya terus bilangnya ampas atau asik gitu. Jadi kalau misalnya ikut meme tren menyala abangku gitu. $70 loh soalnya. $70 loh. $70 berarti berapa? 800 dirupiahkan 800 ribuan rupiah. Di Epic Games 700-an ya. Enggak, bisa sampai juta loh sebenarnya. Mungkin di konsol kan, tapi di Epic PC sekarang 700-an lo bisa. Di Epic 700-an. Ya. Lu tertarik beli ini 700-an ribu? Dengan gue cuma berharap masuk Game Pass aja sih. Tapi enggak ini. Kayaknya kecil kemungkinan sih. Iya, kecil kemungkinan karena gini, ini live service, berarti gue harus main terus kan. Ada yang gue update. Ngeluarin $70, ini bukan pasar gue. Gue cuma bisa ngomong gitu ya guys ya. Ini bukan pasarnya gue.
Kalau misalnya live service gue berharap sedikit lebih murah karena gue akan spend lebih banyak lagi nantinya. Ada kemungkinan gue spend lebih banyak lagi karena live service mau beli mau itu beli microtransaction yang aneh-aneh atau mau beli skin, gue pasti akan keluar duit lebih banyak lagi gitu loh. So, tapi $70 gue mikir sih gitu. Gue akan mikir apakah dia akan berhasil atau enggak. Ya kita lihat di tahun ini apakah akan berhasil atau ya Gue cuma ada satu klaim doang Pak, jadi bisa apaan sih gitu. Nah, dari Skull and Bones ada lagi game Ubisoft berikutnya. Ini dia finally Assassin's Creed Jepang, paling enggak Jepang gitu. Ya, JP. Jadi ada Assassin's Creed Jepang yang udah confirm udah cukup lama. Sekarang pengembangan namanya masih pakai codename Red namanya. Nah, si Ubisoft finally punya obrolan lebih banyak soal game ini, at least soal general release gitu. General release-nya. Jadi Assassin's Creed Codename Red ini yang belum ada nama officialnya ini bakal keluar di tahun fiskal 2024 sampai 2025. Nah, tahun fiskal itu beda sama tahun Masehi ya. Fiskal itu berarti dia akan mulai dari 1 April 2024 sampai 31 Maret 2025. Jadi range-nya antara itu. Berarti antara tengah tahun ini atau awal tahun depan. Tengah sampai awal tahun depan sampai akhir Maret 2025. Nah, si Ubisoft secara eksplisit ngomongin kalau ada 2 game andalan yang mau mereka keluarin di tahun fiskal ini, yaitu ada Star Wars Outlaws-nya si Ubisoft Massive dan ini Assassin's Creed Codename Red gitu. Nah, hopefully trailer announcement pertamanya itu akan dilakukan di Mei 2024 nanti gitu. Nah, so far memang tidak banyak informasi, tapi kita sempat dengar soal rumor sama spekulasi. Katanya karakter utamanya memang si samurai yang kulit hitam itu, si Yosuke. Jadi Yosuke, jadi dia akan ada 2 protagonis. Yang pertama ada si Yosuke ini, yang si karakter samurai kulit hitam yang memang ada karakternya. Ingat ada, ini bukan SJW Anda memang ada karakternya ya memang. Dan si kan udah banyak juga kan yang mengadaptasi dia di Netflix juga ada ya. Si Yosuke. Terus yang kedua juga katanya ada seorang Kunoichi juga cewek yang katanya memang sempat konflik sama Yosuke di awal, tapi pada akhirnya mereka berdua akan bekerja sama gitu. Itu rumornya sih paling enggak gitu. Jadi ya kalau misalnya lu excited sama Assassin's Creed Jepang yang namanya ini ya. Karena kan kemarin udah Mirage ya? Mirage udah di Arab di Timur Tengah Baghdad gitu. Terus namanya sebelumnya lagi Assassin's Creed yang di Mesir? Di Mesir itu Origins. Jadi kan udah dari Timur Tengah kita ke timur sekarang. Sebenarnya agak menarik karena kalau beda sama misalnya kita ngobrolin soal Ghost of Tsushima-nya Sucker Punch yang memang developer ya. Dia paling enggak masih punya Sony buat yang Jepang tuh buat feedback gitu loh. Kayak apakah culture ini benar adanya? Apakah ini sesuai dengan apa yang lo pikirin ketika ngomongin soal history Jepang gitu. Nah, ini kan benar-benar developer barat asal Prancis yang gue nggak tahu mereka konsultasi belajar ke sana gitu. Gue nggak tahu konsultasinya sama siapa, tapi gue harap mereka memang bisa capture autentiknya gitu, seperti seri-seri Assassin's Creed yang sebelumnya gitu. Ya semoga aja sih. Semoga aja karena kan Jepang ya secara secara game dunia itu kan udah emang banyak dieksploitasi kan ya. Jadi harusnya mudah tapi nggak mudah juga. Ya gue penasaran sih. Karena banyak yang kayak salah juga nih begini gitu. Benar. Ya kita sebelum April 2025 antar gitu. Oke, dari Ubisoft kita ke Bandai Namco. Cuman ini berita buruk sebenarnya gitu. Kabarnya Blue Protocol gagal memenuhi harapan Bandai Namco. Sebenarnya tidak bisa dibilang Blue Protocol juga, tapi indikasinya. Karena dari laporan finansial kuartal ketiga itu ada game online yang tidak sesuai ekspektasi masuknya. Jadi total pendapatan yang diraih Bandai Namco turun sekitar 26,3% dibandingkan tahun lalu, menjadi hanya sekitar 78 miliar. Ya, ini kita ngomong perusahaan, gue lupa. Kita ngomong perusahaan, bukan personal. Kita ngomong perusahaan yang punya Gundam, bro. Kita ngomong perusahaan yang punya Gundam. Ekspektasinya tinggi jadinya gitu loh. Tapi kalau dari pandangan gue, Blue Protocol ini kan sebenarnya masih di Jepang aja. Bahkan kemarin sempat drama kan, ada orang luar mau mau pakai VPN main di server Jepang pun ketendang di ban gitu. Ya gimana ya, yang suka sama budaya lu orang Jepang, perusahaan Jepang itu adalah orang luar sebenarnya.
Yang cinta anime ya wibu-wibu luar wibu-wibu gitu. luar gitu. Mereka akan mengkonsumsi segitu kerasnya gitu loh. Gue cuma berharap ketika nanti ini kan akan untuk global diurus sama Amazon Games ya. Again, Southeast Asia nggak dapet. Kita kena region lock juga. Kita kena gitu. region lock juga. Ya semoga akan berhasil karena potensinya sebenarnya ada. Jadi waktu gue denger dari CBT-nya itu bagus ya. Again, dikala pada saat itu MMORPG settingannya adalah selalu real. Ketika keluar Blue Protocol yang lebih actionnya lebih asik gini-gini, orang jadi juga. Ya, lebih anime juga, anime game juga, tidak disamakan dengan Genshin Impact again. Apa Genshin Impact gue play Genshin Impact tapi kesel gitu dari denger kayak gitu. Tapi memang harus diakui mereka juga pengen sesuatu yang mirip Genshin Impact dong. Maksudnya in a way ngejar pasar iya mirip-mirip ke searah sana memang gitu. Cuman ini MMO, ingat ini MMO ya. Jadi MMO. ntar ada yang ngomong Genshin Killer lagi, awas lah ya. Nggak pakai. Cuman ya memang saat masih di Jepang ini ya gagal memenuhi harapan Bandai Namco. Harapannya mungkin nanti setelah rilis global akan lebih baju lagi. Semoga pas Amazon ngeluarin global paling nggak mereka tidak terlalu strict buat ban IP gitu loh. Jadi yang Indonesia yang pengen main pakai VPN masih kita masih coba-coba gitu. Walaupun udah banyak juga sih teman-teman konten kreator yang udah berhasil main Blue Protocol ini. Iya, dengan gitu. dengan satu dan begitu caranya gitu. Gue nggak tidak mau asal itu sebenarnya. Nah, ini kabar bagus nih. Yang langganan PC Game Pass atau Xbox Game Pass, gamer-gamer miskin yang ya at least kalian bisa membayar 60.000 per bulan ya sudahlah ya gitu ya. Bahagia. Jadi kan gini, kemarin itu kan Activision Blizzard sudah dibeli sama finally sama Microsoft ya. Ini adalah wave pertamanya. Iya, wave pertama. Yaitu Diablo 4 7 Game Pass. Gue senang. Udah confirm juga ya buat Southeast Asia. Indonesia juga dapat di Maret 2024. Gue senang banget karena gini, gue main Diablo itu bukan player yang hard grinding harus nyari meta dan enggak, gue ngejar cerita, experience di jalanin cerita. Itu yang paling gue kejar. Jadi kalau begitu udah ending, udah gue uninstall gamenya. Dengan gini ya, secara jujur gitu ya, dengan melihat cara lu main Like a Dragon dan main Yakuza, gue gak yakin lu gagal. Gue yakin ini akan jadi speak doang, terus dia main terus kayak gue kayaknya butuh legendary something, terus dia akan tidak kerja di kantor dan dia akan main Diablo 4 di sebelum main Lilith total udah legendary semua isinya. Soalnya gue tipe player yang kayak gitu, sebelum menghadapi bos terakhir equipan gue harus cukup imbang. Lu mati kayak main game ini kayaknya. Tapi dia pasti akan reset setiap Battle Pass bakal reset karakter. Jadi ya mungkin lo akan ada kesempatan buat main lagi ya. Pasti 60.000 buat Diablo 4 gila. Ya game asli berapa 1 juta ya? Sejutaan. Kalau misalnya beli di Battle.net ya. Di Battle.net. Jadi ini ya indah sekali sih buat gua gitu loh. Atau player-player yang seperti gua at least bisa memainkan Diablo 4 secara legal again dengan harga yang jauh lebih murah at least gitu. Ya, sekarang lu mesti bikin shrine di rumah lu gitu dengan gambar Phil Spencer Microsoft yang lu sembah tiap pagi gitu. Terima kasih Pak Phil Spencer. Next time Call of Duty Pak. 60.000 saja. Aduh. Ini Overwatch juga belum ya? Overwatch kan gratis free to play. Oh ya free to play. Enggak, maksudnya belum masuk ke Game Pass ya? Starcraft juga belum, COD juga belum. Karena gini, kemarin kalau gue akan ngomongin Overwatch, gue pengen tahu benefit apa yang akan diberikan oleh pengguna Xbox Game Pass ke player Overwatch. Ya mungkin akan lebih baik, karena kan lagi di bashing banget ya Overwatch ya. Karena gini, Riot waktu bekerja sama itu lu ngebuka semua karakternya, dibuka semua kalau lu punya. Nah, jadi enak gitu loh. Nah ini again Diablo juga gua nggak tahu akan dikasih benefit apa kalau lu langganan Xbox Game Pass. Tapi hopefully ya semoga banyak yang main gitu. Ya ini berita yang membahagiakan at least untuk wave pertama ya. Tapi buat gamer-gamer udah beli di Steam yang kayak makanya sabar bro. Sabar. Berita bonus buat yang suka main Little Company.
Ingat, Bukan yang Fury. bukan Palworld ya, bukan Palworld. Kalau kemarin tuh Palworld masalahnya, sekarang Little Company. Little Company itu lagi dimainin di mana-mana. Mungkin YouTuber gamer kesukaan kalian lagi mainin game ini juga. Game yang di develop satu orang ya kemarin. Satu orang. Si Fury itu. Iya, si Fury itu. Gue lupa namanya, gue cuma tahu dia Fury dong. Ingat, tidak ada versi mobile-nya gitu. Jadi mungkin kalian cuma menikmati YouTuber yang main, pengen main juga tapi tidak punya PC, ternyata ada di mobile, lu install. Tapi itu bukan official gitu. Jadi itu palsu. Apalagi ini udah ada di apa namanya, di Google Play ya. Iya. Nah, di App Store juga ada. Di App Store juga ada. Itu bukan yang aslinya. Jadi cuman bait aja. Iya. Terus mereka juga rilisnya jadi di App Store ini mereka tulisnya 16 Februari available dan bisa pre-order, dan itu langsung top. Ya iyalah. Langsung semua pada mau gitu loh, gila lu pada. Mau gitu loh. Lu mau OVO lu hilang lagi. Lu mau OVO bapak lu hilang lagi. Iya. Kalau ternyata phishing kan, ayo. Bisa sih gimana? Ya mungkin kalau misalnya kalau udah masuk ini nggak segitu parahnya. Cuman kan ya bocor data kan pasti jadinya. Bocor data. Gue takutnya bocor data aja tuh sebenarnya. Jadi ingat, walaupun YouTuber atau VTuber kesayangan kalian memainkan game ini dengan sangat riang gembira dan kalian ingin bermain juga dan kalian hanya punya mobile, tahan. Ini bukan beli PC, jual mobile. Oh enggak ya. Jual HP-mu dan beli PC, man. Oh enggak ya. Teleponnya pakai laptop gitu. Kemana-mana bawa. Halo. Halo, dari Little Company dong. Seperti VTuber favoritku gitu. Aduh. Please jangan download. Jangan download. Ini ya gue tau lu pintar ya, tapi seperti biasa ya, ada kemungkinan adek lu, bapak lu, teman-teman lu yang segitu naifnya gitu. Ada gitu dan wah ada, gue download aja deh. Katanya pas lu nonton beritanya sama temen lu tuh semua bilang, "Ini gue ada, bisa kok" gitu. Nah, lu tabok aja langsung. Mumpung deket gitu. Lu udahin aja sekalian. Kita ini kan baru udah diinstal ya. Udah, harusnya tanggal 16 ya ini. Keluar lebih dari 16. Jadi hati-hati aja. Hati-hati aja karena tidak ada Little Company sendiri ngomong tidak ada versi mobile saat ini. Ingat ya itu. Atau mungkin ini malah versi mock-up-nya aja ya. Bisa jadi, kita nggak tahu, tapi pasti bukan official dan ya kita nggak tahu apa yang dilakukan di back-end-nya, kira-kira ada nyolong data atau kita juga. Nah, itu ya, itu yang ditakutin sih gitu. Iya. Oke, itu dia tadi berita game mingguan 13. Ada Little Company, ingat. Hati-hati downloadnya kalau mau download tidak disarankan untuk mengunduh. Kemudian ada konten berbudaya di kali ini Stellar Blade. Kemudian juga ada klaim Ubisoft. Ya, kita lihat aja ke depannya ya, gitu. Dan ya, mungkin bisa selalu main sampai gitu. Itu bisa jadi berita gaming gua next lagi tuh. Jadi, gua Rama, Plat. kita sebut lagi minggu depan. Sampai jumpa. Dadah.